Pemirsa, ada saja ulah sekelompok orang yang punya angan-angan ingin mendirikan kerajaan. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang membuat surat tanda nomor kendaraan atau STNK dengan logo kerajaan Sunda Nusantara. Salah satu di antara mereka bahkan mengaku jenderal dari kerajaan Sunda Nusantara. Jenderalnya ditangkap, kerajaan Sunda Nusantara pun menuntut balik Polres Cianjur 5 triliun rupiah. Iya, benar. Ketok. Soalnya, Ben, lagi masukin. Ya itu apa tuh? Masukin aja. Masukin aja biar rapi. Kalau sini Pak. Kerajaan Sunda Nusantara, nama ini tidak asing bagi sebagian kalangan pada tahun 2021. Segerombolan orang yang mengatasnamakan Kerajaan Sunda Nusantara berulah lagi. Kali ini polisi Cianjur menangkap 4 orang anggota Kerajaan Sunda Nusantara dalam kasus pemalsuan STNK. Polisi Cianjur menangkap 1 orang anggota Sunda Nusantara di Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Di sana polisi menemukan beragam alat untuk pembuatan STNK palsu dari dalam kamar pria bernama Emma Doni. Polisi pun menggali keterangan dari Emma Doni. Dari situlah polisi berhasil menangkap anggota sindikat pemalsu STNK ini. Polisi menangkap Irfan Kusnadi yang merupakan pengguna STNK palsu, Oyan yang membantu pembuatan STNK palsu, dan Hasanuddin yang mengaku seorang jenderal Kerajaan Sunda Nusantara. Sang jenderal lah yang merasa berhak memerintahkan pembuatan STNK palsu itu. SK utama ini walaupun tidak terkait dengan ini, bahwa kenapa alasannya bahwa yang bersangkutan merasa memiliki hak untuk mengeluarkan STNK karena pelaku ini hasil keterangannya mengaku sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan Sunda Kelapa, Sunda Nusantara atau Sunda Archipelago. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Dalam 5 tahun beroperasi dengan membuat STNK nyeleneh, komplotan ini diklaim polisi sudah berhasil mengeruk uang ratusan juta rupiah. Biasanya STNK made in Kerajaan Sunda Nusantara digunakan untuk menggelapkan mobil leasing serta mobil rental dari pemiliknya untuk dijual kembali. Kasus ini juga terbongkar dari laporan seorang pemilik rental mobil. Keempat pelaku pembuatan STNK palsu itu diancam hukuman 7 tahun penjara. Tapi penangkapan sang jenderal muda inilah yang kemudian membuat Kerajaan Sunda Nusantara murka. Mereka mengancam akan membumi hanguskan Indonesia seperti Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 dan mendesak pembubaran negara Indonesia. Polres Cianjur juga dituntut ganti rugi 5 triliun rupiah. Sunda Nusantara pertama kali berulah pada tahun 2021. Saat itu mereka secara terang-terangan mengemudikan mobil Pajero dengan plat nomor berkode SN, singkatan dari Sunda Nusantara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana ulah sekelompok orang yang melakukan pemalsuan STNK dengan mengatasnamakan Kerajaan Sunda Nusantara malah menggugat Polres Cianjur. Saat ini kami sudah terhubung dengan AKP Tono Listianto selaku Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat siang Pak Tono. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Tono, ini bagaimana awal mula pihak kepolisian ini bisa membongkar aksi pemalsuan STNK ini, Pak? Jadi dapat kami sampaikan bahwa awal mula kita membongkar kasus ini adalah berawal dari laporan masyarakat. Dalam hal ini pemilik rental yang sebelumnya menyewakan mobil di seseorang, dalam hal ini masih sebagai saksi. Kemudian
karena seorang tersebut tidak kunjung ada kabar, sehingga mereka mencari keberadaan mobil tersebut. Dan keberadaannya setelah dicek melalui GPS, berada di wilayah hukum Polres Cianjur. Setelah itu, saksi tersebut minta bantuan kepada pihak kepolisian, akhirnya kita melakukan pengamanan terhadap kendaraan tersebut, kemudian mengecek dokumen-dokumen. Ternyata setelah hasil pengecekan, dokumen khususnya STNK diduga kuat palsu, karena di situ setelah kita lakukan pengecekan di laboratorium forensik Barreskrim, ada pemalsuan, dan di situ ada tulisan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Baik, Pak Tono, ini lalu sebetulnya siapa yang mereka tergabung dalam Kerajaan Nusantara ini, Pak? Dan juga apa sebetulnya kegiatan mereka selain memasukkan STNK? Hasil penyidikan yang kami dapatkan, tentunya ini masih kita dalami ya, Mbak. Kami baru mengidentifikasi 4 tersangka ini, dan keempat tersangka ini mengaku mereka bagian dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara ini. Salah satu tersangka inisial MIK itu sudah melakukan aksinya ini selama 5 tahun. Kenapa dia mau melaksanakan kaitannya dengan pemalsuan ini? Tentunya karena dia percaya bahwa salah satu tersangka, yaitu pimpinan dalam hal ini yang kita amankan, inisial H, meyakinkan kepada MIK ini bahwa kita punya aturan sendiri, yang bersangkutan itu punya aturan sendiri, dan ini aman dari intervensi-intervensi pihak manapun termasuk penegak hukum, sehingga bisa melancarkan aksinya kurang lebih 5 tahun, dan akhirnya terbongkar. Oke Pak Tono, lalu bagaimana Pak sikap dari Polres Cianjur setelah diancam ya Pak akan digugat kurang lebih ada 5 triliun rupiah ini Pak? Tentunya kami fokus dengan penyidikan yang kami lakukan, kaitannya dengan gugatan dan seterusnya, itu bagian dari proses pendalaman kami, apa sebenarnya motifnya, kemudian tujuannya seperti apa, tapi untuk saat ini kita fokus kepada penyidikan, dan kita akan melakukan pengembangan ke STNK yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan kemungkinan ribuan STNK sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kita fokus ke penyidikannya, Mbak. Baik, artinya penyidikan juga masih terus dilakukan. Terima kasih Pak Tono sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas.